Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aspirasi, jumpa lagi dengan saya Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas seputar dinamika atau persoalan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini kita akan membahas tentang peraturan Bupati nomor 22 tahun 2022 ya, tentang pembatasan jam operasional angkutan barang dan tambang. Sahabat aspirasi, perlu diketahui bahwa Perbub ini sekarang tengah ramai kembali. Sebelumnya sudah melewati beberapa revisi dari nomor 48 dari 47 ke 48, kemudian terakhir di nomor 22 ini. Ini Perbub ini mengatur tentang pembatasan truk-truk tambang yang melintas di ruas jalan raya Kabupaten Tangerang. Dan ini kerap menimbulkan konflik yang sampai sekarang tidak berkesudahan, selalu muncul kembali. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang Perbub nomor 22 tahun 2022 ya. Betul. Bersama kami telah hadir Bapak Ahmad Baidoi. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Pak Baidoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Baik. Pak Ahmad Baidoi ini sahabat aspirasi, perlu diketahui bahwa Pak Ahmad Baidoi adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Beliau adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Tangerang. Beliau sudah menjabat di DPRD Kabupaten Tangerang udah 2 periode ya Pak ya? Tiga. Hampir 3 ya. Tiga kali sama ini ya. Oke, sahabat aspirasi, kita langsung saja membahas tentang dinamika angkutan tambang di Kabupaten Tangerang. Pak Baidoi, menurut Bapak implementasi peraturan Bupati nomor 22 tahun 2022 ini di lapangan bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Bahwa Perbub 22 tahun 2022 ini adalah menjadi aturan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal menangani persoalan truk-truk tambang. Terutama pada persoalan waktu. Karena memang sebelumnya tidak ada batasan waktu. Oleh karenanya revisi dari 48 2018 itu ke 22 2022 itu mengatur tentang batas waktu, karena didasari oleh persoalan banyak sekali komplain-komplain dari masyarakat, terutama banyaknya kecelakaan yang timbul, lalu ketidaknyamanan dari masyarakat, yang pada akhirnya pemerintah daerah khususnya Pak Bupati waktu itu adalah mengeluarkan Perbub 22 2022 merevisi tentang 48 2018 seperti itu. Ya. Artinya bahwa Perbub ini menjadi aturan main bagi para pelaku usaha, khususnya truk-truk itu, agar mengatur waktunya guna memberikan kenyamanan buat masyarakat, karena waktu itu waktu yang relatif waktu istirahat masyarakat. Kalau sebelumnya tidak ada itu sangat luar biasa. Ada pagi, siang, sore, malam. Kepadatan, lalu lintas, lalu keramaian yang ada sangat mengganggu bagi masyarakat. Alhamdulillah Perbub 22 minimal membuat sedikit masyarakat lebih nyaman. Seperti itu. Awalnya gitu ya Pak? Iya, awalnya. Pak, ini kan sebelumnya juga sudah dari kubunya para sopir, betul, terutama pengusaha transportirnya ya, truk-truknya ini beranggapan bahwa
ini tidak adil bagi mereka, ya kan? Karena sebelum adanya perkembangan era yang sekarang ini, itu sudah ada mereka terlebih dahulu gitu loh. Nah, akhirnya muncullah itu demo, ada aksi pelanggaran dan sebagainya. Akhirnya terjadi konflik-konflik di masyarakat. Nah, ini kan masyarakat udah berulang kali mengadu ke Dewan, dan baru tahun kemarin yang 2018 itu baru muncul yang 48 itu. Nah, apakah di sini muncul Perbup itu di tahun 2018? Nah, padahal itu udah sebelumnya udah jauh hari udah pada lapor nih, udah pada berkeluh kesah. Apakah di sini ada kesan DPRD mengabaikan awal dari aspirasi masyarakat ini, Pak? Tentu tidak ya. Kami di DPRD selalu mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan dari masyarakat. Memang terkadang persoalan adalah kepatuhan. Ya, ketika pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati mengeluarkan Perbup, persoalannya adalah kepatuhan. Nah, banyak sekali ketidakpatuhan bagi pelaku-pelaku transporter itu yang mengabaikan persoalan waktu, yang akhirnya timbullah berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, baik kecelakaan, kemacetan dan lain. Tapi di sisi lain juga memang kita patut mengevaluasi bahwa apakah hal tersebut menjawab kepuasan masyarakat? Tentunya tidak. Karena apa? Karena kerap kali walaupun Perbup itu sudah dikeluarkan, masih ada saja transporter yang nakal, yang membuat kemacetan di jalan. Ditambah memang personil dalam hal ini adalah instrumen pengawasan itu kurang. Seperti itu yang ada terus-menerus masyarakat komplain. Ini kenapa tidak statusnya dinaikkan. Betul, seperti itulah. Nah, kalau kita bedah terkait dengan Perbup, ini kan mengamanatkan tentang pengawasan, sinergitas antar lembaga. Lalu yang tidak kalah penting adalah sosialisasi. Nah, di hal sosialisasi inilah banyak sekali sopir-sopir itu nggak tahu dia jam diperbolehkannya, jam operasional. Dan masyarakat juga banyak juga yang belum tahu terkait dengan bolehnya truk-truk itu beraktivitas. Itu. Nah, ini penting sekali sebenarnya untuk sosialisasi. Nah, saya harap kalau memang sosialisasi berjalan dengan masif dan semua tahu tentang jam operasional, saya pikir yang tidak terlalu urgent mungkin bisa di reschedule karena di jam-jam itu padat dengan mobil-mobil dengan muatan berat seperti itu. Nah, di sisi pengawasan juga kami sudah beberapa kali diskusi tentang stakeholder dalam hal ini seperti Dishub yang dan utama, Satpol PP. Memang hari ini hanya baru ada 12 pos pantau di Kabupaten Tangerang dan itu tidak merata. Nah, tentu ini juga menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dishub tentang kurangnya personil. Ditambah lagi adalah komunikasi antar lembaga, baik Dishub, pihak kecamatan maupun desa yang saya pikir perlu ditingkatkanlah komunikasinya agar pada proses pelaksanaan Perbup ini berjalan dengan efektif. Tapi hal lain memang yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bahwa mereka menginginkan jalur khusus seperti itu. Jalur khusus, jalur itu juga tambang, salah satu yang kita dengar dari beberapa masyarakat. Itu nanti akan kita diskusikan kepada pihak terkait seperti itulah. Iya Pak, kalau tadi ya yang jalur khusus itu memang sudah lama itu muncul wacana jalur khusus truk tambang. Itu khususnya di daerah Bogor Pak, itu yang penting ada jalur karena mereka lahannya masih luas.
Sementara di Tangerang sendiri ini waktu munculnya Perbub itu juga sudah muncul itu wacana jalur khusus. Nah, untuk di Tangerang sendiri jalur khusus yang mana nih? Iya, itu juga yang perlu kita diskusikan ya dalam hal ini, karena memang keberadaan angkutan-angkutan dengan muatan besar, khususnya kaitan dengan pengembangan proyek di sana, kawasan sana memang sangat sekali mengganggu kenyamanan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang disampaikan, dan salah satunya adalah terkait dengan itu, kenapa nggak dibuatkan saja? Itu pun sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Seperti itulah. Ya saja memang lagi-lagi menurut saya adalah sosialisasi yang kurang. Ya, perlu ditingkatkan. Lalu komunikasi antar lembaga juga perlu ditingkatkan, dan komunikasi antar pemerintah daerah. Komunikasi antar pemerintah daerah, antara misalnya Bogor dengan rata-rata kan sumber itu dari Bogor yang lalu masuk kepada Tangerang, Tangerang, itu juga harus perlu ditingkatkan agar berjalan dengan tertib dan tentunya adalah menjamin kenyamanan masyarakat, seperti itu. Pak, kalau tadi ada usulan akan ditingkatkan menjadi perda, sebetulnya di Perbub ini sendiri apa sih yang kurang maksimal, Pak? Sehingga ada keinginan atau ada aspirasi supaya ini ditingkatkan menjadi perda. Di Perbub ini tidak mengatur tentang sanksi secara tegas, tegas. Hanya sanksi administrasi, dan itu pun hanya berupa memutar balik. Betul. Nah, itu yang kemudian dianggap sebuah ruang kesempatan, apalagi kalau kita bicara tentang permintaan. Iya, permintaan yang begitu banyak kuantitinya, sehingga pengusaha-pengusaha transportasi itu terus dia beroperasi karena menganggap bahwa ini ruang yang lemah dan tidak ada konsekuensi tegas. Nah, salah satu daripada usulan masyarakat adalah ditingkatkan status regulasinya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan kenapa ini tidak dijadikan perda saja, agar diatur tentang sanksi tegas yang bisa melibatkan berbagai instrumen, baik dari Satpol PP maupun dari kepolisian. Melibatkan semua pihak agar ada ketegasan terkait dengan dari aturan ketegasan bagi pelaku-pelaku yang memang melanggar aturan itu, seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kembali kepada tadi peraturan bupati itu kan, itu memang sebetulnya awalnya itu udah berjalan, Pak. Kita mungkin sahabat aspirasi juga yang rumahnya berdekatan dengan jalan raya yang utama, lintasan truk-truk tambang itu sudah sempat berjalan normal gitu, Pak. Para supir patuh jam 22. Betul. Itu jam mulai 2 dia start, jam 5 dia selesai. Tapi belakangan ini kembali lagi nih Maret. Ya itu. Begitu lagi tuh. Kita harus bisa evaluasi itu kan semua. Kenapa persoalan itu muncul kembali? Banyak hal sebenarnya. Bisa saja ini adalah permintaan yang begitu tinggi. Yang kedua juga keinginan dari pengusaha-pengusaha transporter itu sendiri. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menjamin kenyamanan masyarakat, agar kita memberikan sebuah ketegasan bagi pelaku-pelaku yang memang melanggar aturan. Karena selama ini hanya diputar-balikan dan dianggap itu terlalu ringan, sehingga membuat celah dia bisa terus beroperasi. Nah, ini yang menjadi alasan agar regulasi ini bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Seperti itu. Udah diajukan, Pak? Kemana nih? Sampai dengan ini sudah kepada fase diskusi. Diskusi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas dengan Bapemperda. Seperti itu. Nanti munculnya
bentuknya statusnya peraturan daerah. Peraturan daerah itu Perda. Inisiatif dewan atau dari eksekutif? Bisa dari inisiatif dewan. Peraturan daerah itu kan bisa dari inisiasi dari anggota dewan, DPRD, ya. Bisa juga dari eksekutif. Nanti kita coba buka diskusinya lebih, karena begini. Keunggulan dari perda itu adalah ada sanksi yang tegas yang bisa kita muat di sana, dan ini menjadi sebuah kekuatan hukum politik lah seperti itu yang berjalan. Cuma memang kelemahannya adalah proses ini panjang. Oleh karenanya kita perlu komunikasi yang lebih intens agar jika memang ini ditingkatkan dan menjadi kebutuhan luar biasa, ini kita maunya dipercepat perda ini seperti itulah. Kira-kira Pak, kalau misalnya akan dicantumkan sanksi di perda nanti misalnya, sanksi yang berupa bagaimana nih Pak, yang supaya bisa membuat efek jerak kepada para pelanggar Perbup sekarang nih? Ya, banyak hal sebenarnya. Pertama, sanksi itu kan bisa juga berupa pencabutan izin, pencabutan larangan melintas, dan lain-lain lah seperti itu. Pidana mungkin Pak bisa? Ketika itu sangat mungkin ketika memang ada ruang-ruang pelanggaran yang sangat ekstrim ya, seperti mungkin kecelakaan dan lain-lain, tentu pasti itu pidana ya. Apakah secara aturan itu nanti kita bisa diskusikan dengan berbagai elemen ya. Oleh karenanya kenapa ini penting juga untuk ditingkatkan menjadi perda, biar kita juga menerima masukan dari berbagai pihak, dari akademisi, dari pihak keamanan, dari lain-lain lah, dan bahkan dari operator itu sendiri, agar kita bisa membuat sebuah produk hukum yang memang tegas menyikapi persoalan truk-truk tambang ini, seperti itu. Nih Pak, sahabat aspirasi mungkin juga perlu tahu nih Pak, beda Perbup sama perda itu kuatnya di mana Pak? Kekuatan hukumnya gitu Pak? Tentu lebih kuat peraturan daerah ya. Nah, karena kalau peraturan daerah bisa melibatkan anggota DPR sebagai pengawas, sebagai tim monitoring, dan ini menjadi kekuatan politik di daerah. Artinya kalau Perbup kan peraturannya bupati dan eksekutif, dan itu melibatkan instrumen OPD eksekutif terkait. Aja betul ya, Dewan dalam hal ini nggak sifatnya pengawasan yang tidak terlalu menekan ya, karena memang produk ini produk dari eksekutif. Betul. Tapi kalau ini menjadi perda, ini kan produk dari DPRD itu sendiri, tentu akan lebih tegas dan lebih bisa mengawasinya lebih leluasa. Seperti itu, dengan harapan ya semua intinya adalah bagaimana kita membuat masyarakat Kabupaten Tangerang lebih nyaman. Itu aja. Jadi sahabat aspirasi ini, perda itu nanti kalau misal jadi perda itu Dewan bisa lebih giat, lebih melekat dalam pengawasannya ya Pak. Betul. Misalnya kalau memang terjadi pelanggaran dan sebagainya, Dewan ini bisa manggil eksekutif gitu ya Pak ya. Dalam hal ini misal bupati atau disub bila terjadi pelanggaran tertentu. Nah, selain sanksi tadi ya Pak, sanksi tegas tadi. Nah, ini perda ini kan perlu disinergikan dengan tadi yang lintas daerah ini Pak. Termasuk dengan peraturan di atasnya, misalnya karenanya kenapa saya bilang bahwa proses pembuatan perda itu butuh waktu. Karena yang pertama tidak boleh menabrak atau berbenturan dengan aturan yang di atasnya, lalu harus sinergi dengan aturan-aturan yang ada di sekitarnya, terutama yang menyangkut relasi antar daerah. Kita berharap kan ketika ini perda ada di daerah yang menjadi lintasan juga ada, apalagi ini lalu diperkuat juga oleh perda yang nanti bisa dijadikan produk hukum provinsi untuk bisa dibuatkan perda juga seperti itu. Nah, kenapa saya menginginkan lebih cenderung ini harus diperdakan dalam upaya sebenarnya adalah memberikan ketegasan atau memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar-pelanggar itu, seperti itu. Tapi Pak, kalau memang nanti kan tidak perda itu supaya tidak berbenturan dengan yang di atasnya misalnya. Nah, selama ini kita lihat belajar dari Perbup aja,
itu tidak sinkron Pak antara aturan yang di daerah tetangga sama yang ada di sini. Akhirnya kemarin terjadi lagi benturan itu Pak antara masyarakat Kabupaten Tangerang sama Bogor. Iya kan? Iya. Karena mereka nih, jadi ceritanya ada truk lalu lalang nih, ya tanpa di jam terlarang operasional. Tiba-tiba nih teman-teman di masyarakat di Kabupaten Tangerang tiba-tiba menggeruduk pos Dishub yang ada di Bogor karena mereka menganggap Bogor yang lalai, padahal Bogor enggak gitu. Iya, itu pentingnya menurut saya komunikasi antar pemerintahan daerah ya. Persoalannya kan sama kan, tinggal komunikasi yang perlu ditingkatkan, bahwa truk ini lintasannya dari Bogor ke Tangerang perlu ada sebuah perlu duduk bersama dan perlu ada sebuah aturan baku lah seyogyanya seperti apa. Saya pikir itu hanya persoalan komunikasi yang perlu ditingkatkan lah, dan kita tidak juga mengendaki hal yang tapi selama ini pernah nggak Dewan diajak bareng gitu untuk membahas soal ini oleh eksekutif misalnya? Karena beberapa kali kita juga pernah diskusi dengan Dishub ya, dengan Dinas Perhubungan, dan pernah juga komisi yang terkait dengan hal tersebut juga memanggil Dishub, diskusi tentang hal tersebut. Memang kelemahan di Dishub itu sendiri adalah dia tidak punya kewenangan untuk menilang ya, itu punya, dan dia hanya bisa menjalankan sanksi yang ada di Perbup dengan memutarbalikkan kendaraan. Nah, ditambah lagi memang secara teknologi juga kurang begitu. Ada pos pantau hanya 12, lalu real time, CCTV real time juga kelihatan cenderung belum ada. Nah, ini yang kemudian membuat kinerja Dishub sendiri juga terlihat kurang efektif seperti itu. Ditambah personel memang perlu personal seperti itu. Sementara durasi angkutan itu kan begitu tinggi ya setiap malamnya. Nah, ini yang menjadi PR kita nanti untuk kita bisa bahas, kita diskusikan dengan teman-teman baik pimpinan maupun fraksi. Ada hal-hal teknis yang perlu yang hal teknis untuk agar Perbup ini menjadi benar-benar secepatnya menjadi perda, dan itu disetujui oleh antar daerah, dalamnya Provinsi Jawa Barat, Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor, termasuk Tangsel juga terlintas tuh. Betul. Ya. Di proses pembuatan perda akan ada ruang harmonisasi namanya, dan yang bisa kita undang perwakilan pemerintah daerah yang menjadi lintasan untuk kita bisa diskusikan dan bisa kita muat pada drafting perda itu sendiri, seperti itu. Seperti dari Bogor seperti apa, sepanjang itu bisa kita akomodir, kenapa enggak kita muat pada draft perda itu sendiri. Termasuk dari Tangsel seperti apa, agar perda yang dilahirkan di produk hukum Kabupaten ini benar-benar efektif dan bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Bisa nggak Pak disinkronkan perda itu jadi satu? Sangat mungkin. Satu perda, maksudnya satu perda, satu perda global gitu untuk itu harus pemerintahan yang lebih tinggi. Iya. Kalau idealnya adalah memang peraturan daerah dari provinsi. Iya. Artinya kalau provinsi kan mengikat semua kabupaten kota yang ada di bawahnya, seperti itu. Nanti akan percuma lagi Pak, misalnya nasibnya akan seperti Perbup misalnya nih. Misalnya hanya ada perda di kabupaten. Perda itu kan bisa di filter atau di klaster ya. Kalau perda itu menjadi produk hukumnya provinsi, saya pikir bisa di klaster menjadi sub-sub daerah-daerah. Dan itu kan mengikat dalam satu produk hukum. Kalau di kabupaten ya kita bicara tentang daerah Kabupaten Tangerang. Iya. Persoalan hal-hal yang bisa kita mungkinkan untuk kita muat menjadi aspirasi atau hasil komunikasi dan diskusi dengan pemerintah daerah lain, sepanjang itu bagus, kenapa nggak kita muat seperti itu? Seperti itu. Maksudnya perda itu bisa nggak jadi satu untuk misalnya sama dengan Kabupaten Bogor nih, untuk peraturan daerah itu dibuat untuk bersama gitu,
bersama dua daerah gitu. Oh, kalau antar G2G saya nggak mungkin ya, karena Mungkin, perda Pak. itu kan mengikat daerah ya, daerah siapa yang mengeluarkan produk hukum itu sendiri ya, nah, produk hukum sendiri. Kalau memang perda itu adalah Kabupaten Tangerang, ya Kabupaten Tangerang, seperti itu. Nah, tapi ini bisa saja mengikat itu berarti harus ada produk hukum di atasnya, seperti itu. Entah itu perda provinsi atau mungkin regulasi lain yang lebih tinggi lagi dalam upaya mengikat seluruh daerah, seperti itulah kira-kira. Berarti kalau begitu, ini kan masuknya kalau angkutan transporter itu masuknya ke peraturan Menteri Perhubungan berarti betul, ya? Betul. Berarti paling tidak Menteri Perhubungan yang harus menyatukan ini gitu ya. Harapan kita bisa seperti itulah. Karena selama ini kan saya lihat nih ya, kita juga mungkin sahabat aspirasi juga melihat dari medsos dan sebagainya bahwa ini sering ketemu nih antara Kabupaten Tangerang sama Kabupaten Bogor, eksekutifnya ini udah sering banget ketemu nih, udah ngobrol bareng dan sebagainya. Dan saat ini juga sedang di stop lintasan di transport itu, transport angkutan tambang ya. Ini sekarang lagi stop. Nah berarti kan ini harus kalau untuk koordinasi ini bagaimana nih Pak? Tingkat koordinasinya? Ya tingkat komunikasi antar daerah itu yang tadi sudah saya sampaikan ya perlu kan nggak pernah ketemu ya. Pak, nggak pernah ketemu sinkronnya gitu. Oh bisa saja sebenarnya, bisa saja. Itulah pentingnya sosialisasi menurut saya. Biar semua pihak tahu tentang regulasi terkait dengan ini gitu kan, dengan angkutan tambang ini gitu. Nah, kaitan dengan komunikasi antar daerah, dan itu juga sepanjang saya tahu sudah dilakukan, sudah dilakukan antar daerah akan menjadi solusi seperti apa baiknya, seperti itu. Saya pikir sudah dilakukan lah, rata-rata sudah dilakukan. Legislatif juga antara legislatif Bogor dan Kabupaten Tangerang? Saya belum mendengar itu ya kalau legislatif, karena ini kan bicaranya Perbup. Perbup ya. Jadi wilayahnya masih masing-masing ya. Betul. Sekarang gini Pak, sudah ada draft belum Pak untuk menaikkan status Perbup ini ke Perda? Draft itu muncul nanti ketika usulan ini masuk dahulu ke Bapemperda, ke Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Bapemperda dulu ya? Begitu. Apakah ini nanti bisa dinaikkan untuk ditingkatkan prosesnya, bisa untuk dibahas menjadi rancangan peraturan daerah. Nah, itu nanti bagaimana Bapemperda melihat dan menghasilkan itu. Kalau usulan sudah, tinggal kita cari format siapa yang menginisiasi seperti itu. Nanti kalau draft itu bisa masuk, apakah jika memang ini adalah menjadi inisiasi DPRD, nanti teman-teman DPRD yang akan membuat draftnya, menjadi legal draftnya seperti apa. Kalau memang ini menjadi inisiatif dari eksekutif ya seperti apa, nanti dibahas. Nanti dibahas begitu panjang, lalu ada komparasi antar peraturan-peraturan di atasnya, lalu juga ada komparasi tentang daerah-daerah yang sejenis gitu. Nah, itu sehingga bisa menghasilkan peraturan daerah yang akuntabel lah, seperti itu. Tapi Pak begini Pak, ada kan itu wacana menaikkan status Perda menjadi status Perbup menjadi Perda itu sudah lama ya Pak ya. Dan ini kayaknya kesannya tidak ditangkap serius oleh eksekutif. Nah, justru ada seolah-olah ada pembiaran agar Perbup ini aja, nggak usah Perda, karena ada yang menyebutkan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ini ada pelanggaran-pelanggaran ya seperti pungli misalnya. Iya kan? Saya pikir enggak lah. Saya pikir enggak lah. Hanya tinggal siapa saja yang mau meraningkan atau menjalankan inisiatif ini. Seperti itu. Kelihatannya masih di tataran itu. Kalau secara prinsip sama. Nah, kita legislatif dengan eksekutif juga menginginkan hal yang sama. Agar statusnya ini bisa dinaikkan agar ada ketegasan hukum, ketegasan sanksi dan lain-lain. Tinggal formulasinya apakah ini menjadi inisiatif
DPRD atau ini menjadi inisiatif eksekutif, nanti itu hasil diskusi dengan Bambu Perda. Seperti itu, prinsipnya sama. Enggak. Iya, karena memang begini Pak, yang berkembang di masyarakat ini, ini mah akal-akalan eksekutif aja gitu kan. Karena percuma ada Perbup juga, pelanggaran tetap terjadi. Iya kan? Iya itu tadi karena di Perbup itu tidak dimuat tentang ketegasan sanksinya. Itu yang menjadi ruang bagi pelaku-pelaku usaha transportasi untuk melakukan hal dan melakukan hal tersebut. Nah itu memang ada unsur kesengajaan ininya Pak, isu yang berkembangnya itu, wacananya itu, opininya itu, itu memang sengaja tidak dimasukkan ke sanksinya ke Perbup gitu, karena itu tujuannya itu. Apalagi Pak nih ada kenapa di Perbup itu tidak tercantum saksi? Karena ini opini yang ada di masyarakat bahwa ini pemilik transportir ini, perusahaan transportir ini adalah pejabat-pejabat sendiri, pejabat-pejabat kabupaten sendiri. Bahkan ya bisa dikatakan ada yang bilang, oh itu mah bupati sendiri yang punya perusahaannya. Makanya tidak ada saksi di situ. Kalau hal itu saya nggak tahu dan nggak tahu juga pemilik usaha-usaha itu. Cuma memang ada kewenangan-kewenangan dan batasan-batasan pada proses pembuatan peraturan-peraturan itu. Di Perbup juga diatur tentang sanksi. Hanya saja sanksinya adalah sanksi administrasi dan terbalikan. Nah, persoalan ini tidak terlalu tegas. Saya cenderung bahwa memang ada batasan-batasan juga terkait dengan Perbup. Kalau di Perda itu kan bisa melibatkan banyak instrumen, bisa melibatkan pembahasan itu bisa melibatkan akademisi, bisa melibatkan pihak-pihak lain, isu kepolisian dan lain-lain. Seperti itu. Saya pikir ini lebih kepada batasan-batasan saja. Iya. Oke, Pak. Sahabat Aspirasi, demikian kita sudah paling tidak sudah mengetahui bagaimana sekarang DPRD Kabupaten Tangerang tengah menyusun atau mewacanakan agar Perbup 2002 tahun 2000 Perbup 22 nomor 22 tahun 2022 untuk menjadi perda. Ini untuk kemaslahatan semua masyarakat termasuk lintas daerah. Pak Baidoi, untuk closing statement mungkin Pak Baidoi punya harapan dan untuk agar perda ini benar-benar yang tadi Pak Baidoi bilang kredibel untuk diterapkan di Kabupaten Tangerang. Ya, terima kasih. Saya berharap bahwa perda ini bisa lebih cepat runningnya dan bisa lebih cepat untuk dijadikan produk hukum yang legal, yang pasti, dan mohon doanya agar kita terus bekerja. Ini semua adalah demi menjamin kenyamanan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Seperti itu. Nah, sahabat Aspirasi, sudah kita bahas dan kita mendengar sendiri apa yang dinyatakan oleh Pak Wakil DPRD Kabupaten Tangerang, Pak Ahmad Baidoi, bahwa Perbup ini akan diupayakan menjadi perda secepatnya. Nah, sahabat Aspirasi, mari bersama kita jaring aspirasi, kita dorong realisasinya dan mari kita awasi bersama-sama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.